Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Aini dengan NPM 2317 05 10 21. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTP Responsi Kecerdasan Buatan. Jadi di sini saya mengambil topik atau studi kasus yang berjudul Ramen Ratings, yang berisi informasi tentang penilaian pelanggan terhadap makanan di sebuah toko ramen. Di sini saya mengambil dari website Kaggle, kemudian yang berjudul Ramen Ratings. Kemudian di sini dataset ini berisi ulasan terhadap berbagai produk ramen instan dari seluruh dunia. Data ini dikumpulkan oleh The Ramen Writer, seorang pengulas makanan instan terkenal. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada review, yaitu merupakan nomor identifikasi unik untuk setiap ulasan ramen. Fitur ini hanya sebagai penomoran dan tidak digunakan dalam proses analisis lebih lanjut. Kemudian ada brand, yaitu menyatakan nama merek ramen instan seperti Nissin, Samyang, Indomie, dan lain-lain. Fitur ini memberikan informasi mengenai produsen dari ramen tersebut. Kemudian ada variety, menggambarkan jenis atau varian rasa dari ramen yang diulas, seperti chicken curry, spicy miso, dan sebagainya. Fitur ini menunjukkan variasi produk dalam satu merek. Kemudian ada style, yaitu menjelaskan bentuk kemasan atau cara penyajian ramen, misalnya cup, pack, bowl, dan tray. Informasi ini berguna untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap bentuk kemasan. Kemudian ada country, merupakan negara asal produk ramen tersebut diproduksi atau dijual. Fitur ini juga penting untuk melihat distribusi kualitas berdasarkan wilayah geografis. Kemudian di sini ada stars, yaitu menampilkan penilaian rasa ramen oleh reviewer dalam skala 0,0 hingga 5,0. Jadi semakin tinggi nilainya, maka semakin lezat menurut penilaian subjektif reviewer. Nilai ini menjadi dasar dalam pembuatan label klasifikasi. Dan yang terakhir ada top 10, yaitu menyatakan apakah suatu ramen tersebut dalam daftar top 10 atau 10 terbaik pada tahun tertentu menurut The Ramen Writer. Sebagian besar bernilai kosong atau none, hanya berisi jika ramen tersebut masuk daftar tersebut. Kemudian di sini genetik algoritma. Di sini kita menggunakan genetik algoritma. Jadi genetik algoritma itu adalah metode optimasi berbasis evolusi biologis. Dalam konteks program ini, GA digunakan untuk seleksi fitur terbaik dari dataset agar model klasifikasi di sini kita menggunakan decision tree menjadi lebih akurat dan efisien. Ada beberapa langkah GA dalam program. Yang pertama ada inisialisasi populasi, yaitu membuat sekumpulan solusi acak atau individu. Setiap individu berupa kombinasi biner yang merepresentasikan fitur 1 jika dipilih dan 0 jika tidak. Kemudian yang kedua ada evaluasi fitness. Masing-masing individu dievaluasi berdasarkan akurasi model decision tree-nya. Semakin tinggi akurasi, semakin baik nilai fitness-nya. Yang ketiga ada seleksi. Individu terbaik dipilih untuk menghasilkan generasi baru. Keempat ada crossover atau penyilangan, yaitu dua individu atau orang tua disilangkan untuk menghasilkan individu baru atau anak baru. Yang kelima ada mutasi. Beberapa bit pada individu diubah secara acak untuk menjaga keragaman. Dan yang terakhir ada iterasi generasi, yaitu proses diulang hingga mencapai jumlah generasi yang ditentukan. Individu terbaik disimpan Hall of Fame. Kemudian di sini penjelasan singkat tentang program. Di sini kita pertama import library-nya terlebih dahulu.
Kemudian di sini kita masukkan dataset ramennya. Jadi di processing data ini, data set ramen dibersihkan dari kolom yang tidak relevan dan data kosong. Label dibuat. Jadi jika ratingnya lebih dari sama dengan 3,0, maka dia akan positif atau 1. Tapi jika ratingnya itu kurang dari 3,0, maka dia akan memunculkan negatif atau nilai 0. Kemudian data kategorikal diubah menjadi angka dengan label encoder. Data dinormalisasi agar model bekerja lebih optimal dan dataset dibagi menjadi data latih 70% dan data ujinya 30%. Data ujinya, ini data latih dan ini data uji. Oke. Kemudian GA digunakan untuk memilih kombinasi fitur terbaik dan proses seleksi dilakukan secara beberapa generasi. Evaluasi tiap kombinasi fitur menggunakan model decision tree. Jadi di sini kita menggunakan decision tree. Di sini kita menjalankan genetik algoritmanya. Jadi model diuji dengan data uji menggunakan fitur hasil seleksi GA. Hasil evaluasi itu dengan akurasi, confusion matrix, classification report, dan visualisasi. Ini visualisasi konvergensi GA-nya seperti ini. Kemudian di sini juga ada klasifikasi hasil prediksi. Jadi di sini ada penilaian-penilaian customer yang menilai positif ada sekitar 650 orang. Kemudian di sini ada hitung distribusi label aktual dan prediksi. Nih, ini positif dan negatifnya. Kemudian ini probabilitas prediksinya. Nah, jadi di sini kesimpulan singkatnya, dengan mengombinasikan decision tree dan algoritma genetik atau GA, kita dapat memilih subset fitur terbaik yang mampu memberikan akurasi tinggi dalam klasifikasi rating ramen. GA menunjukkan kemampuan konvergensi yang stabil dalam memilih fitur-fitur yang relevan secara optimal. Sekian video dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.